Halo guys, ketemu lagi bareng Tohir di channel Dansel Official. Nah, kalau kalian punya budget 3 jutaan di akhir tahun 2025 dan berencana ingin meminang smartphone yang sesuai dengan budget kalian, kalian perlu memilah-milah lagi terlebih dahulu ya. Karena pilihannya banyak banget. Kita udah saring nih, kita udah kumpulin beberapa smartphone terbaik di range harga 3 sampai 3,5 jutaan yang performanya masih ngebut. Kameranya cakep dan pastinya worth it buat dibeli sekarang di awal tahun 2026 nanti. Daripada pusing scrolling marketplace enggak kelar-kelar, mending nonton video ini dulu sampai habis ya. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Monggo Mas Editor. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang pertama adalah Infinix Note 50 Pro 4G. Kualitasnya solid banget karena udah pakai material aerospace grade aluminium. Jadi bukan plastik polosan biasa aja. Plus, udah aman dari debu dan juga cipratan air karena sertifikasi IP64 yang udah dimiliki sama HP ini. Kesan premium itu juga berlanjut pas kita nyalain layarnya. Kita langsung disuguhin panel AMOLED yang warnanya kontras. Resolusinya Full HD+, dan yang paling juara, refresh rate-nya udah super mulus di 144Hz. Kecerahannya pun juga udah tinggi banget di 1300 nit. Plus, fingerprint-nya udah di dalam layar yang responsif. Sekarang ini, kita bakal bongkar dapur pacunya. Prosesornya, dia mengandalkan MediaTek Helio G100 Ultimate. Plus, adanya sistem pendinginan Vapor Chamber. Memorinya juga udah lega dengan kapasitas 8GB dan juga internal memori berkapasitas 256GB. Lanjut ke sektor fotografinya, kamera utamanya udah 50 megapiksel OIS menggunakan sensor Samsung GN5. Perlu dicatat, ini sensor yang kualitasnya udah teruji bagus di banyak smartphone kelas menengah ke atas, bukan sensor gimmick. Makanya, Infinix berani ngasih fitur 2 kali lensa zoom yang hasilnya tetap detail. Ditemenin juga sama lensa ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera selfie yang udah 32 megapiksel. Terus, untuk fitur dayanya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5200 mAh. Teknologi ngecasnya juga sudah terdapat 90 watt. Terus, 30 wattnya wireless charger dan max charge. Dan dia juga udah ada bypass charging. Fitur ekstranya juga udah melimpah seperti speaker stereo by JBL, NFC, infrared buster, sampai sensor detak jantung juga ada. Next, di list yang kedua adalah Redmi Note 14 5G. Langsung aja kita bedah spesifikasinya. Smartphone ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 725 Ultra. Nah, performanya yang dipadukan sama RAM 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Udah jadi jaminan multitasking juga lancar-lancar aja. Serta mau buka tutup aplikasi kerasa cepat tanpa jeda. Performanya juga yang kenceng ini jadi makin nikmat karena layarnya juga udah mumpuni banget. Panelnya udah AMOLED 6,67 inci Full HD+, dan pastinya super mulus dengan refresh rate mencapai 120Hz. Layarnya pun juga udah tangguh karena udah diproteksi sama Gorilla Glass 5. Tapi yang paling juara itu tingkat kecerahannya. Dia udah bisa tembus di 2100 nit. Jadi mau dipakai di bawah terik sinar matahari siang bolong pun juga bakalan tetap aman-aman aja. Layar smartphone ini masih tetap kelihatan jelas. Geser ke sektor fotografi, ini yang menarik. Kamera utamanya punya resolusi monster di 108 megapiksel. Dan untungnya udah dikasih OIS dan juga AIS. Setupnya pun juga ditemenin sama lensa ultrawide 8 megapiksel, satu kamera bonus pemanis, dan juga kamera selfie 20 megapiksel. Terus, berkat kombinasi stabilisasi OIS dan juga AIS, hasil rekaman video kalian bakal jauh lebih anteng dan juga minim guncangan. Nah,
Buat nemenin aktivitas kalian seharian, baterainya pun juga sedikit lebih gede dari smartphone pada umumnya, yaitu 5110 mAh dengan fast charging 45 watt. Redmi juga menyemakan fitur Smart Charging Engine buat ngejaga kesehatan baterai biar awet buat jangka panjang. Untuk urusan perlengkapan khas, Redmi banget lah. Mulai dari rating IP64, stereo speaker, in-display fingerprint, sampai fitur legendaris infrared blaster dan juga NFC. Lanjut ke smartphone terbaik harga 3 juta sampai 3,5 juta. Yang ketiga adalah iQOO Z10R. Buat kalian yang nyari kombinasi spesifikasi kencang dan juga baterai badak, smartphone ini adalah jawabannya. Langsung aja kita bedah dapur pacunya ya. iQOO Z10R ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Embel-embel turbonya bukan gimmick aja loh. Buat daily driver jelas lebih dari cukup. Mau diajak main game berat juga masih aman-aman aja. Nah, buat multitaskingnya juga udah smooth banget. RAM-nya up to 12GB dan internal memory berkapasitas 256GB. Untuk urusan daya, iQOO nggak main-main. Kita dikasih baterai jumbo dengan kapasitas 6500 mAh. Kalau habis, ngecasnya cepet pakai 90 watt fast charge. Dan pastinya fitur penyelamat baterai alias bypass charging juga tetap tersedia di HP ini. Jadi kalau mau push rank sambil ngecas aman banget. Pindah ke bagian visualnya. Mata kalian bakal dimanjain sama layar AMOLED 120Hz dan juga yang udah support 100 miliar warna. Tapi highlightnya ada di peak brightness-nya yang bisa tembus di 3000 nit. Nonton film juga asik karena udah HDR10+. Audionya juga udah nendang banget berkat dual stereo speaker yang volumenya bisa di-boost sampai 400%. Di sektor kameranya, iQOO Z10R ini ngandelin sensor Sony IMX882 dengan resolusi 50 megapiksel. Ditemenin sama 8 megapiksel ultrawide dan juga kamera selfie 32 megapiksel. Dan ini kerennya, kamera depan dan belakangnya sama-sama bisa ngerekam video hingga resolusi 4K. Fitur pelengkapnya juga udah banyak. Ada rating IP65, bodinya yang tahan banting, dan pastinya udah ada NFC yang udah ready. Smartphone terbaik harga 3 juta hingga 3,5 juta berikut adalah Motorola Moto G67 Power 5G. Kita langsung tembak ke nilai jual utamanya ya. Kapasitas baterainya beneran monster di 7000 mAh. Kalian bisa pakai hingga 2 hari ataupun bahkan lebih tergantung pemakaian. Cuma yang ada harga yang harus dibayarkan. Ngecasnya cuma mentok di 30 watt. Jadi buat ngisi baterai segede ini kalian butuh kesabaran yang ekstra. Karena bakalan makan waktu yang lumayan lama. Nah, kita lanjut ke bagian dapur pacunya. Prosesornya udah menggunakan Snapdragon 7S generasi kedua. Terkenal efisien dan juga adem. Tapi performanya tetap ngebut buat kelas harganya. Mau dipakai multitasking ataupun ngegame berat juga aman-aman aja. Apalagi RAM-nya udah 8GB yang bisa di-boost sampai 24GB. Ditambah lagi kapasitas internal memory yang udah lega di 256GB. Nah, salah satu hal yang kami sukai banget dari Motorola ini adalah softwarenya. UI-nya ini bersih banget, nggak ada iklan ganggu, bloatware-nya juga minim, pengalamannya smooth banget. Di bagian layar, kita udah disuguhin sama panel IPS 6,7 inci Full HD Plus yang mulus dengan refresh rate mencapai 120Hz. Walaupun panelnya masih berjenis IPS, tingkat kecerahannya pun juga bisa tembus di 1050 nit. Jadi dipakai di outdoor pun juga masih kelihatan jelas. Speakernya udah stereo dengan Dolby Atmos dan masih ada juga jack audio 3,5 mm. Soal kamera, sensor utamanya menggunakan 50 megapiksel yang hasilnya detail dan juga natural. Tapi fitur kuncinya bukan ada di situ. Tapi yang keren, kamera depan belakang sampai ultrawide-nya semuanya udah bisa ngerekam video hingga resolusi 4K 30 fps.
Jarang banget kan ada fitur yang kayak gini di kelas harganya. Smartphone terbaik harga 3 hingga 3,5 juta yang kelima adalah Tecno Pova Curve 5G. Sesuai namanya, layarnya mengadopsi layar jenis curve yang melengkung. Daya tarik utamanya jelas ada di layar lengkungnya yang udah AMOLED, yang udah cakep banget lah. Tapi gak cuma model tampang, refresh rate-nya pun juga tembus di 144Hz. Ini bikin scrolling sosmed terasa lancar banget dan pastinya ngasih keunggulan responsivitas yang pas main game kompetitif juga udah enak banget. Tapi tenang aja, layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih aman dari baret-baret halus. Nah, untuk urusan dapur pacu, dia udah pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Ini chipset yang tergolong powerful di kelas harganya. Dan buat yang hobi push rank, kombinasi Hyper Gaming Engine plus sistem pendingin 10 lapisnya bikin performa smartphone ini lebih stabil. Gak gampang drop, walaupun diajak mabar berjam-jam. Di sektor kamera, Pova Curve ini percaya sama sensor legendaris 64 megapiksel milik Sony IMX682. Walaupun bukan sensor keluaran tahun ini, tapi tuningan Tecno ini berhasil banget. Detailnya juga dapat tajam dan warnanya juga natural. Buat nyokong semua fitur tadi, terdapat baterai 5500 mAh. Kapasitas gini udah jaminan aman buat digeber seharian. Kalau lowbat, tenang aja, kita tinggal colok ke charger yang udah support hingga 45 watt fast charge. Fitur pelengkapnya pun juga nggak bisa diremehin. Terdapat infrared blaster, dual stereo speaker, NFC, dan juga rating IP64. Next, di list yang keenam adalah Infinix GT30 5G Plus. Lihat penampilannya aja udah ketebak, ini smartphone DNA-nya gaming banget. Konsep desain cyber dapat banget nuansa futuristiknya. Tapi yang paling bikin salfok jelas adanya lampu RGB di belakang. Nggak cuma gimmick, ini bisa dikustomisasi buat notifikasi pas lagi main game ataupun pas lagi ngecas. Tampangnya pun juga udah sangar banget. Dapur pacunya juga wajib kencang. Prosesornya pakai MediaTek Dimensity 7400. Di combo sama RAM kencang 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Performanya pun udah pasti ngebut banget dan juga bisa gampang buat ngelibas game berat. Nah, ini dia fitur favorit kami. Terdapat tombol L1 dan juga R1. Ini beneran bikin main game jadi beda level. Aimnya lebih presisi dan nempel-nempel. Responnya pun juga lebih cepat. Sensasinya udah mirip banget sama stick PS. Visualnya pun juga udah nyenengin. Panelnya AMOLED. Resolusinya tajam hingga 1,5K. Refresh rate-nya super mulus mencapai 144Hz dan udah aman diproteksi sama Gorilla Glass 7i. Buat maraton gaming, baterainya pun juga udah besar banget dengan kapasitas hingga 5000 mAh dengan ngecas 45 watt. Dan udah ada fitur bypass charging. Jadi aman banget nih buat main game sambil colok charger tanpa takut panas ataupun HP-nya meledak. Fitur lainnya juga juara, udah dilengkapi sama speaker by JBL, infrared blaster, NFC, dan juga IP rating 64. Semuanya udah ada. Dan penutup daftar rekomendasi smartphone 3 jutaan terbaik kali ini adalah iQOO Z10. Langsung aja kita bedah mesinnya. Prosesornya menggunakan Snapdragon 7S generasi ketiga yang udah jaminan ngebut buat segala kebutuhan. Dan karena ini adalah fitur gaming yang kayak ultra game mode dan juga 4D game vibration yang udah pasti hadir bikin pengalaman main game makin imersif. Tapi jujur, killer fiturnya dari smartphone ini ada di sektor dayanya. Baterainya monster di 7300 mAh. Dan yang bikin heran, bodinya tetap slim dan juga stylish. Kalau baterai segede ini habis, ngecasnya pun juga udah ngebut menggunakan 90 watt fast charge dengan waktu cuma 33 menit udah keisi 50%.
Fitur wajib gamer lainnya juga tersedia seperti bypass charging, jadi main sambil colok pun juga tetap aman. Smartphone ini adem dan baterainya tetap awet. Smartphone ini juga enggak cuma badak di baterai, tapi asik buat konten. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX882 dengan resolusi 50 megapiksel. Hasil video pun juga stabil dan support sampai resolusi 4K. Semua itu ditampilin di layar Curve AMOLED 6,77 inci yang super mulus dengan refresh rate di 120 Hz. Serta kecerahan layarnya pun juga udah 5000 nit. Mau scrolling sosmed di bawah terik sinar matahari nggak bakal jadi masalah. Bodinya pun juga udah tangguh banget karena udah standar military dan rating IP65. Bener-bener paket lengkap untuk HP ini. Nah, sekian adalah rekomendasi HP akhir tahun 2025 kemarin ya. Dan yang kalian pengen cari buat budget 3-3,5 itu tadi ada rekomendasi yang mungkin kalian bisa cari untuk tahun 2026 masih worth it banget. Dan apalagi kalian yang hobi gaming pasti akan beruntung banget buat dapetin HP yang udah turun harga ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dancel. Terima kasih sudah menonton Dancel Pusat HP dan Laptop.